Hubungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan PDI Perjuangan tidak harmonis sejak Gibran maju dalam Pilpres 2024. Bukan kali ini saja hubungan mereka merenggang pemirsa. Selama 2 periode menjadi presiden, hubungan Jokowi dengan partai pengusungnya mengalami pasang surut. Hubungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan semakin terlihat tidak harmonis. PDI Perjuangan bahkan semakin terang-terangan mengkritik sejumlah kebijakan maupun sikap politik Jokowi. Hubungan PDI Perjuangan dengan Jokowi yang tidak lagi harmonis semakin terlihat publik pasca majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto. PDIP menuding Jokowi telah meninggalkan mereka. Bukan kali ini saja hubungan Jokowi dengan PDIP memanas. Pada bulan Februari 2015, hubungan Jokowi dan PDIP merenggang. Hal itu dipicu oleh keputusan Presiden Jokowi yang membatalkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Pada bulan April 2015, Megawati menuding ada penumpang gelap dalam pemerintahan Jokowi JK. Masih di tahun 2015, Megawati curhat dirinya sering dibuli karena menyebut Jokowi sebagai petugas partai. Di tahun-tahun berikutnya hubungan Jokowi dengan PDIP juga mengalami pasang surut. Pemicunya mulai dari wacana masa presiden 3 periode, hingga penolakan tim sepak bola Israel yang berakibat dicoretnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U21. Tidak harmonisnya hubungan mereka mencapai puncak saat Gibran diumumkan sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. PDI Perjuangan yang sudah mencalonkan Ganjar menuding Jokowi meninggalkan mereka. Sikap keluarga Jokowi dalam Pilpres 2024 semakin terlihat ketika Wali Kota Medan yang merupakan menantu dan kader PDIP menyatakan mendukung pasangan Prabowo Gibran. Pak Jokowi itu ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Pakar komunikasi politik Karim Suryadi menyatakan, pemicu utama renggangnya hubungan Jokowi dan PDIP adalah diusungnya Ganjar sebagai capres dari PDIP. Ganjar dinilai tidak bisa memberikan rasa aman bagi Jokowi. Sebenarnya dipicu oleh pendirian sikap ini, yakni calon yang diusung oleh PDIP tidak cukup membuat Jokowi tenang, tidak cukup membuat Jokowi puas, dan tidak cukup membuat Jokowi firm bahwa presiden yang akan datang itu adalah Ganjar Pranowo yang akan memberikan rasa aman ketika dia turun. Kenapa saya bilang akan memberikan rasa aman? Karena secara psikologi politik, politisi itu jauh lebih didorong oleh keinginannya untuk mencegah hal yang dia takuti terjadi ketimbang mengejar sesuatu yang diinginkan. Apa misalnya yang ditakutkan oleh seorang mantan? Yang ditakutkan oleh seorang mantan itu adalah misalnya adanya blackmail policy ya, pengungkapan catatan hitam di masa lalu, atau segala hal yang membuat tidak tenang meninggalkan ini. Dan maunya kan setiap presiden itu dikenang dalam legacy. Jokowi dikabarkan berusaha mencari titik temu dengan menyandingkan Ganjar dengan Prabowo. Namun wacana itu ditolak mentah-mentah oleh PDIP. Penolakan itu membuat Jokowi bermanuver dan melakukan perlawanan. Tidak aneh misalnya kalau Gibran gabung, tidak aneh juga ketika Kaisang juga mendukung, tidak aneh. Sebab jauh sebelum Prabowo ditetapkan sebagai calon presiden, dukungan itu sudah diperlihatkan, kode sudah diperlihatkan. Jadi menurut saya itu tidak terlepas dari itu. Saya tidak bisa menyebut faktor lain ya, sebab lain. Karena saya hanya membaca apa yang terlihat gitu ya, fragmen yang dipertunjukkan oleh aktor-aktor politik gitu ya. Sebab meskipun PDIP berusaha meredam gitu ya, konflik ini tidak mencuat ke permukaan, tetapi tanda-tanda bahwa Jokowi itu meninggalkan PDIP kelihatan gitu ya.
kelihatan kenapa kalau misalnya dia biarkan anaknya menjadi pasangan Prabowo, kemudian anak yang satu mendukung Prabowo dari partai lain, itu kan sebenarnya bentuk perlawanan atas keputusan yang diambil oleh PDIP. Merenggangnya hubungan dengan Jokowi memposisikan PDI Perjuangan dalam posisi sulit. Meskipun PDIP tidak pernah mentoleransi pembangkangan oleh kadernya, namun hingga saat ini mereka melunak pada Jokowi. Hal ini dinilai karena PDIP mempertimbangkan pendukung Jokowi yang cukup besar. Mengapa PDIP tidak mengambil sikap tegas? Karena fakta politik adalah Jokowi menjadi sel di dalam PDIP yang punya basis kekuatan. Jadi mencegah Jokowi atau memisahkan Jokowi dari PDIP secara terang-terangan itu berarti mencegah juga orang-orang pro Jokowi untuk mendukung PDIP. Meskipun bukan berarti PDIP tidak akan mendapatkan keuntungan gitu ya. Kenapa? Karena kan sikap para pengikut Jokowi juga tidak monolit ya. Karim Suryadi menilai selama ini pasang surut hubungan Jokowi dengan PDI Perjuangan berkali-kali bisa diselesaikan. Namun di ujung masa jabatannya sebagai Presiden RI, Jokowi memilih berada di posisi yang berbeda. Kita melihat pasang surut itu dari kode-kode komunikasi yang dikirim oleh keduanya ya. Meskipun hampir setiap momen isu keretakan Bu Mega dengan Pak Jokowi sering mencuat, tapi selalu ditutupi atau dibasuh ya dengan momen perjumpaan Anda ketua tokoh ini. Apakah momen perjumpaan makan siang, momen perjumpaan dalam acara PDIP. Tetapi celakanya justru pilihan yang berbeda, kehendak untuk berbeda itu jauh lebih mencuat ya. Jadi kita melihat justru kode-kode bahwa kecenderungan Jokowi berpandangan berbeda dengan partai itu jauh lebih mencuat. Jauh sebelum Prabowo Subianto menggait Gibran gitu ya. Merenggangnya hubungan Jokowi dengan PDIP diharapkan tidak akan memanaskan suhu politik tanah air. Pilpres dan pemilu yang sudah di depan mata selayaknya disikapi dengan kepala dingin dan tindakan yang terukur.